Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan semuanya. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Ya, Yesus. puji nama Tuhan, kita akan mulai doa puasa kita pagi ini. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang join di YouTube juga dan yang ada di tempat ini. Kita percaya kita akan sama-sama merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Sebelumnya boleh kita bangkit berdiri saudara, dan saya undang dengan kasih Tuhan untuk boleh maju ke depan sedikit bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya teman-teman kita nanti boleh yang terlambat boleh menyusul dan duduk di belakang. Ya, boleh maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengekspresikan penyembahan kita pagi hari ini. Bersama-sama kita akan satukan hati kita akan terus mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa syukur kami Tuhan buat segala hal yang baik yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, pagi ini Kau akan lebih lagi menyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah doa puasa kami pagi ini. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang terus menghampiri Tuhan setiap kami, menyatakan diri-Mu bagi kami. Karena pribadi-Mu itu lebih dari apa yang kami perlukan. Kau jawaban dari segala sesuatu doa yang apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami siap mengalami kasih dan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terus fokuskan hati kita kepada Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku.
pagi selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, sembah. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau terus mengalami kasih-Mu, kami terus menikmati kasih-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Oh, ralabaya shandarabo. Sembah, alami pribadinya. Oh, kirabakarabaya shanda, kirabaya shandarabo. Kirabatakaralabaya shakaralaba, kirabatakaralabaya shakaralabo. Hirararabo. Yesus, terima kasih. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Tidak pernah habis kasih yang bagiku. Oh Tuhan, kasih Tuhan menopang hidupku. Ku percaya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun. Yes Tuhan, yes Tuhan, selalu baru bagi. Janji-Mu Tuhan, mari nyatakan. Ku percaya padamu, kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terus alami kasih Tuhan, Bapa yang baik selama-lamanya, tak pernah berubah, tak pernah berakhir. Kasih Bapa bagi kami, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari lebih dalam lagi, kasih
Engkau yang mengalirkan kasih-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menenangkan, meneduhkan, menyejukkan jiwa kami pagi ini mengalir terus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pribadi-Mu segalanya bagi kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Sama-sama terima pagi ini. Yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku sembah, yes Tuhan, Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari terus dalam katakan Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes, amin. Kasih-Mu, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Mari bersama-sama, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan,
terus saudara. sampai selama Alami kasih Tuhan. Syaralapa karalapa Oh ralapa karalapa ya syandaralapa ralapa ralapa. sampai Oh rapata karalapa ya syandaralapa karalapa ralapa. Oh Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu cukup bagi kami. Tuhan Yesus, Shandaralaba karalanabo, ya Rabba ya Shanda, kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Setiap hari Kau mengenyangkan kami dengan kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu pagi ini, setiap umat-Mu ya Tuhan. Hiralaba ya shandaralaba kananabo, hiraba kananabo, hiraba ya shandaralabo. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Hiraba takaralaba ya shikaralaba ya ralaba, hiraba takaralaba ya shikaralaba ralaba ralaba, hiraba takaralaba ya shandaralaba. Alami, alami kasih Papa karalaba ya shandaralaba ralaba 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 ralaba. ya daralaba Shadarabo, darabo. Oh ralaba ya sharalaba ralaba ralaba. Oh raba karalaba ya shandaraba ralaba ralaba ralaba. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau terus limpahkan bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu segalanya bagi kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan, ada kelegaan. Bahkan Engkau yang mengundang setiap kami, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebab aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Hadirat-Mu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini Tuhan. Dan kami temukan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyembahan yang boleh naik ke tahta-Mu. Dan kami terus bangun tahta-Mu yang besar di tempat ini. Untuk Kau terus bertahta berdaulat dan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan memberi persembahan, kami percaya Engkau memberkati setiap persembahan kami di tempat ini. Engkau pakai untuk memperoleh kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa boleh mendengar Injil tentang Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur berkati umat-Mu yang menabur sebentar Tuhan. Keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami mengandalkan Engkau, maka segala sesuatu yang kami kerjakan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dikembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh persiapkan persembahan sebentar. Kita memberi persembahan sambil kita terus akan menyembah Tuhan di tempat ini.
Ya, Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan persembahan ke dalam amplop yang tersedia ada di sebelah kanan saya, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Dari awal bersama katakan sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah, amin, telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Engkau baik, Engkau Mari saudara, kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Lebih lagi Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlampau baik Tuhan bagi setiap kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya bahwa Engkau selalu baik dan segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu.
Sebentar Tuhan, kami akan mendengar Tuhan sedikit kebenaran firman-Mu. Biar urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas. Biar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, pesan-Mu dapat hamba-Mu sampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kuasai sepenuhnya ruangan ini dan hati kami semua. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya akan sharing sedikit kebenaran firman Tuhan sebelum nanti kita akan masuk ke dalam APT ya. Pagi hari ini saya mau bagikan tentang urapan Isakar. PowerPoint-nya sudah. Kalau kita bicara tentang Bani Isakar ya, Bani Isakar itu termasuk salah satu dari suku Israel. Isakar sendiri ini adalah anak dari Yakub dan Lea. Kalau kita pelajari lebih lagi, siapa sih itu Isakar? Isakar itu sebenarnya arti namanya itu adalah hadiah atau imbalan. Jadi waktu itu Isakar itu lahir setelah Lea itu menjual buah dudaim kepada adiknya Rahel dengan imbalan waktu tidur bersama Yakub. Nah waktu itu kan Rahel itu nggak bisa punya anak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu dia tahu bahwa kakaknya Lea itu punya buah dudaim, karena dipercaya bahwa buah dudaim itu kalau saya search itu seperti buah apel, kira-kira seperti itu. Tetapi buah dudaim ini melambangkan kesuburan. Makanya waktu si Rahel tahu bahwa kakaknya ini tuh punya buah dudaim, makanya dia mau dia tuh mau ambil, dia minta sama kakaknya Lea bahwa dia tuh mau buah dudaim, karena dipercaya bahwa buah dudaim ini kalau kita makan buah itu melambangkan kesuburan sehingga kandungannya menjadi subur dan dia bisa punya anak, kira-kira seperti itu. Lalu Lea memberikan buah dudaim itu, tetapi sebagai imbalannya malamnya dia tidur bersama Yakub, lalu lahirlah Isakar ini. Kira-kira asal usul Isakar seperti itu. Arti namanya adalah imbalan atau upah. Kejadian 30 ayat 18 juga katakan, Allah telah memberi upahku, kata Lea seperti itu. Lalu karakter Isakar ini adalah seorang pekerja keras. Kalau kita baca di dalam ayatnya Kejadian 49 ayat 14 sampai 15 katakan seperti ini. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Karakter Isakar itu seorang pekerja keras. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Tawari 12 ayat 1 dikatakan bahwa Bani Isakar ini, suku Isakar ini adalah suku yang gagah perkasa ya. Gagah perkasa, bahkan yang menarik dari suku ini yang perlu kita belajar, yang perlu kita melihat bagaimana suku ini tuh tajam sekali di dalam Tuhan memberikan mereka tuh pengertian yang luar biasa. Dan ini pagi hari ini yang kita mau belajar di dalam ayatnya 1 Tawari 12 ayat 32 dikatakan, dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa pemerintah mereka. Suku Isakar ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana karena dengan ketajamannya dia mengerti waktunya kapan sih kira-kira untuk mereka berperang, untuk mereka melangkah. Nah, bangsa Israel itu sangat bergantung dengan Bani Isakar ini, dengan suku Isakar ini. Karena suku Isakar ini tajam sekali Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya supaya kita memiliki pengertian seperti Bani Isakar yang tahu apapun yang keadaan yang kita alami, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kapan kita harus melangkah?
Kapan kita harus mengambil keputusan? Apa yang kita harus putuskan? Bagaimana kalau kita mengambil keputusan ini, bagaimana caranya untuk kita mendapat kemenangan? Cara-caranya itu lengkap dan tajam sekali dari Bani Isakar ini, suku Isakar ini. Bagaimana yang harus kita belajar dari suku ini? Karena suku Isakar ini salah satu ya pengikut atau pasukan Daud ya. Yang sebelum Daud menjadi raja, dia sudah mengikuti Daud dari di Siklak sampai ke Hebron waktu Daud dinobatkan sebagai raja. Nah, Bani Isakar ini selalu ikut sebagai pasukan Daud dan kira-kira Bani Isakar ini tuh yang seperti komando ya, yang mengkomando pasukan Daud yang lainnya. Bagaimana waktu mereka mau menyerang musuh, mereka mau berpindah tempat. Nah, pasukan Bani Isakar ini merekalah yang memberikan komando. Setiap kita, kalau kita memiliki ketajaman yang daripada Tuhan, kalau kita memiliki pengertian yang daripada Tuhan, apapun yang kita alami, dalam keadaan kita di lembah sekalipun, kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Kapan kita harus melangkah bersama Tuhan? Kapan sih saat tepatnya waktu Tuhan itu untuk kita melangkah? Itu yang kita harus belajar daripada Bani Isakar ini, suku Isakar ini. Dan bagaimana pagi hari ini saya mau sharing bagaimana untuk kita mendapatkan, untuk kita dapat memiliki urapan dari Isakar ini. Yang pertama, kita harus masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan. Ayatnya di dalam Yehezkiel 47 ayat 3 sampai 5 katakan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai selutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberanginya lagi. Yehezkiel 47 ini berbicara tentang sungai yang keluar dari bait suci. Jadi kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, waktu kita menyembah, memuji Dia, waktu kita berdoa, jangan kita stop. Waktu kita baru merasakan hadirat Tuhan sedikit, kita stop. Makasih ya Tuhan, makasih banget saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Tetapi yang mau saya katakan waktu kita masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan, waktu kita merasakan hadirat Tuhan, justru di situ kita harus masuk dalam penyembahan lebih lagi. Ya, kita nggak perlu buru-buru, kita perlu merasakan bagaimana waktu kita memulai ya. Pertamanya kan waktu kita mau masuk dalam pujian penyembahan, waktu kita saat teduh. Kadang-kadang kan pikiran kita masih kemana-mana ya Bapak Ibu. Tetapi inilah kenapa kalau kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan, pikiran ini, fokus kita nih harus pada Yesus. Kita harus tundukkan pikiran kita supaya kita tuh fokusnya kepada Yesus. Supaya pikiran ini gak melayang-melayang. Aduh waktu saya cuman punya 10 menit nih untuk saat teduh. Abis ini saya mau cepet-cepet siap-siap dan sebagainya. Jangan seperti itu, pasti buyar dan kita gak akan merasakan hadirat Tuhan. Tetapi berapapun waktu yang kita mau lakukan untuk saat teduh, marilah kita fokus hanya kepada Dia. Kita harus nunggu, kita harus menantikan Tuhan sampai kita tuh merasakan hadirat Tuhan dan sampai Tuhan tuh bicara melalui firman, melalui mungkin audible ataupun melalui rasa damai sejahtera yang luar biasa yang kita rasakan. Nunggu sampai kita tuh tahu Tuhan tuh udah bicara. Makasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan.
Marilah yang pertama untuk kita mendapatkan, memiliki urapan Isakar, kita harus masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan. Yang kedua, kita tuh harus memperbaharui pikiran kita. Tadi saya sudah katakan waktu masuk di dalam hadirat Tuhan kita tuh harus tundukkan pikirannya, fokusnya sama Yesus. Nah, Roma 12 ayat 2 katakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkembang kepada Allah dan yang sempurna. Kalau berbicara tentang pikiran, karena hari-hari ini tuh begitu banyak di sosial media, di dalam dunia ini ya, pengaruh dunia yang mengkahmirkan kekristenan. Bahkan ya ada pengajaran Kristen progresif dan sebagainya. Itu tuh kadang-kadang segala sesuatu belum lagi dengan segala pergumulan yang kita alami. Pasti itu kan campur aduk di pikiran kita. Nah, kalau kita mau tajam mendengarkan suara Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, kita harus minta Tuhan perbarui pikiranku Tuhan. Di dalam pikiranku banyak nih Tuhan, oh tagihan belum dapat dibayar, oh sekolah anak belum bayar dan sebagainya. Pikiran kita tuh banyak hal yang kita pikirkan, belum lagi pengaruh-pengaruh di dalam dunia. Tetapi kita tuh harus minta sama Tuhan, Tuhan perbarui pikiranku. Biar pikiranku ini sesuai dengan kehendak Allah. Penuhi dengan firman pikiran kita. Penuhi dengan perkara-perkara di atas, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 2 katakan, pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Penuhi pikiran kita dengan hal-hal rohani, dengan firman Tuhan, dengan baca firman, renungkan, ucapkan supaya pikiran ini gak kemana-mana ya. Karena kadang-kadang kan keadaan, kenyataan yang kita alami itu beda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu kita perlu minta Tuhan perbarui pikiran supaya kita ngerti Tuhan tuh maunya kemana sih? Kita tuh harus mengambil keputusan. Jangan kita pakai pikiran kita sendiri. Kalau kita pakai pikiran kita sendiri, belum tentu kemenangan itu dapat kita capai. Tetapi kalau kita minta Tuhan tuh memperbarui pikiran kita sehingga pikiran kita selaras dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Keputusan apa yang kita ambil, langkah apa yang kita harus ambil, itu yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama untuk memiliki urapan Isakar, kita harus masuk di dalam kedalaman hadirat Tuhan. Yang kedua kita harus memperbaharui pikiran kita. Dan yang terakhir ya, ini berbicara tentang presisi atau ketepatan, bukan ketetapan, ketepatan ya. Bukankah tahun ini gereja lokal, tema dari gereja lokal kita itu masuk dalam kedalaman dan keselarasan. Keselarasan itu berbicara tentang presisi juga, ketepatan juga. Ya, untuk kita dapat selaras perlu ada ketepatan. Ulangan 5 ayat 32 katakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam kita mengikuti perintah Tuhan, kita itu jangan pilah-pilah. Dalam firman Tuhan, oh yang ini oke, saya ikutin, yang ini gak mau lah. Kayaknya gak sanggup, gak mau lah gitu. Jangan kita pilah-pilah, jangan kita pilih-pilih, jangan menyimpang. Karena dalam mengikuti perintah Tuhan kita juga gak boleh pakai asumsi. Oh kita baca ayat ini, oh kayaknya seperti ini loh maksudnya. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita harus minta Roh Kudus pimpin kita waktu kita membaca ayat-ayat firman Tuhan. Jangan pakai pengertian kita sendiri supaya kita tepat, supaya kita presisi, tidak menyimpang waktu kita melakukan perintah Tuhan. Kadang-kadang mungkin waktu kita saat teduh, kita mendapatkan kekuatan, kita dapat firman, kita mulai, oh firman itu mulai kita cocok-cocokkan
dengan ilmu cocok logi kita. Jangan Bapak Ibu. Justru waktu kita nggak ngerti gimana sih kok kayaknya tadi Tuhan di dalam hatiku berikan firman ini. Bagaimana caranya Tuhan untuk saya dapat mengaplikasikan di dalam pergumulanku ini gitu loh. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana? Perintahmu tuh seperti ini, firmanmu seperti ini. Bagaimana caranya untuk saya tuh dapat melakukan perintahmu ini gitu. Minta cara Tuhan, bukan cara kita. Ikuti langkah-langkah Tuhan, jangan langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Di dalam ketepatan atau presisi kita menjalankan atau mengikuti perintah Tuhan, jangan kaget kalau ada proses-proses, kalau ada gesekan-gesekan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena mungkin proses, mungkin gesekan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita selaras, supaya kita tuh tepat, supaya kita presisi dalam menjalankan perintah Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak sadar bahwa waktu kita melakukan firman Tuhan, kita itu udah mulai nggak tepat, mulai menyimpang, mulai melenceng sedikit. Mungkin hati kita udah mulai ada kesombongan. Nah Tuhan mulai tuh gesek untuk kita rendah hati dan kita selaras, semakin indah di hadapan Yesus. Justru gesekan yang tadi saya katakan proses membuat kita semakin selaras, semakin tepat. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Jadi kalau di dalam tahun ini, tahun kedalaman, tahun keselarasan, kalau banyak proses yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau banyak gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita, ucapkan syukur. Berarti Tuhan ini lagi mau kalibrasi kita. Alat ukur itu kan kalau lama nggak dikalibrasi kan udah mulai ngaco ya. Kira-kira seperti itu, perlu berapa lama sekali itu dikalibrasi. Demikian juga kita. Setiap kita perlu diselaraskan, setiap kita perlu dikalibrasi supaya kita selaras, supaya kita tepat, supaya kita nangkep loh, kita engah sama yang Tuhan mau kita lakukan. Belajar dari Bani Isakar ini, belajar dari suku Isakar ini yang mengerti bagaimana saatnya, saat Tuhan untuk melangkah, saat Tuhan untuk diam, saat Tuhan untuk melakukan ini itu. Karena dia kan pasukannya Daud yang memberi komando, dia harus tajam, dia harus mengerti. Kalau enggak bisa-bisa Daud diserang, bahkan dibunuh. Nah, seperti kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau tajam, mengerti, memiliki urapan Isakar. Jadi yang saya katakan pertama tadi, kita harus masuk ke dalam kedalaman hadirat Tuhan. Kita harus minta Tuhan memperbarui pikiran kita senantiasa. Juga kita harus mengikuti atau melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tidak melenceng, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Sehingga ketepatan itu yang membuat kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Presisi, tepat, apa yang Tuhan mau kita putuskan. Apa yang Tuhan mau kita ikuti langkah-langkahnya. Sehingga kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Yuk mari kita akan tutup sharing singkat ini. Saya akan berdoa dan saya akan kembalikan kepada WL. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu Tuhan terbatas. Tetapi Roh Kudus biar Engkau yang berbicara di dalam hati kami. Menerangkan lebih lagi Tuhan. Supaya setiap kami dapat menangkap apa yang Kau mau kami lakukan. Untuk kami tahu Tuhan, saatnya kapan untuk kami melangkah. Saat-saat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat Tuhan, waktu Tuhan, supaya Tuhan
setiap kami mengalami kemenangan dan janji-janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih, urapi setiap kami untuk terus kami lebih lagi masuk di dalam kedalaman hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu, kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Ya, saya percaya firman Tuhan itu memerdekakan kita, amin. Di mana ada kemerdekaan maka juga akan ada sukacita dari Tuhan yang kita terima pagi siang ini. Amin saudara, yang mau siap sukacita sama-sama kita boleh bangkit berdiri yuk. Boleh berfellowship satu dengan yang lainnya. Katakan sukacita Tuhan ada di tempat ini dan terus kita mau mengalami sukacita Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Yes. Mari nyanyikan bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yesus. Mari lebih lagi langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau Yesus Raja kami yang ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Bersama langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kembali kita satukan hati kita sebelum kita nanti akan bergabung di dalam menara doa susah.
Street Prayer Tower, kita bersama-sama kembali satukan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar kami. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah Engkau yang terus Allah yang menyatakan firman-Mu bagi kami, menuntun kami untuk kami terus selaras dengan Tuhan, presisi dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Syaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Setiamu kepadaku sembah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau ya Allah. Kau ditinggikan Tuhan, nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, amin. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allah, Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah semua lidah kan mengaku,
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau disembah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di menara doa EPT. Kita mau terus fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara bergabung melalui Zoom. Mari bersama-sama kita satukan hati kita terus menyembah Tuhan. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan Namamu selalu. semua lidah kan mengaku, amin Tuhan, Engkaulah Yesus, aku sembah. Berseru bersama, ya Tuhan Yesus, oh Tuhan, ya Rabba ya Nanamo, ya Rama ya Nanamo, ya Nanamo, Kurala
Terus berseru saudara, tinggikan Tuhan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
Yesus Tuhan. Seperti Maria yang sudah memilih bagian terbaik di dalam kehidupannya. Dia memilih untuk duduk dekat Bapa. Dan bagian terbaik itu yang akan tidak pernah dicuri oleh siapapun. Dan ini setiap kami gerejamu Tuhan. Kami mau mengambil dan memilih yang terbaik bagi kami, yaitu kami mau terus duduk dekat Engkau Tuhan. Dekat Engkau Tuhan. Bahkan intim dengan Engkau Tuhan. Menyelami hatimu, mendengar suaramu Tuhan. Kami percaya ada begitu banyak rancangan indah yang Kau siapkan bagi kami. Buat kami melihat itu bukan dengan mata jasmani kami, tapi dengan iman dan roh kami Tuhan. Kami mau memilih yang terbaik itu yang tidak pernah dicuri oleh siapapun. Bahkan musuh pun tidak bisa mencuri itu dari kami. Yaitu persekutuan kami dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara, terus sembah Tuhan. Terus komunikasi dengan Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan. Seperti Maria yang tidak memusingkan dengan persoalan-persoalan dunia. Dan dia memilih yang terbaik. Duduk dekat Yesus. Mendengar suara Yesus. Mari pagi ini. Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Ku sembah. Shananamo, nananamo. Kiramanamo, yanalamo. Sembah Tuhan. Hiralabayaranamo. Hiranama Shanda. Alami hadiratnya. Surabayananamo. Dalam hadiratmu kesembuhan terjadi. Saat kami menjamah jumlah-jumlahku, kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir Tuhan. Pagi ini kami mau menyentuh Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan,
Hari-hari ini yang memerlukan Yesus, datang, datang, datang. Sentuh dia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Datang, kata Tuhan. Datang. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Bersama Yesus melampaui kemustahilan, melakukan perkara besar. Bersama Yesus mengalami mujizat. Kami percaya berjalan bersama Tuhan, kami akan melampaui kemustahilan, melampaui keterbatasan kami Tuhan. Sebab yang ada di dalam kami itu adalah kuasa Yesus yang lebih besar dari kuasa dan roh yang ada di dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Tinggikan dirimu
jiwa-jiwa. Yes, yes, kebesaran Tuhan. Mengatasi budi, tinggikan dirimu. Mengatasi lagi, sebab kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi, tinggikan Tuhan lebih lagi, sembah Tuhan. Ya Tuhan, kebesaran-Mu yang ada di dalam kami membuat kami cakap, bukan tentang kami, tentang Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya Tuhan, haleluya. Yes, Lord. Ya Tuhan, ya Ramaya Shanda, Uramaya Shanda, Urama Shanda, Uramaya Shanda, Irabataka ya Yaramo. Yesuslah Tuhan, berjalan dengan kami. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi budi, tinggikan dirimu. Mengatasi lagi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Nyatakan kehebatan-Mu Tuhan, kehebatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, sekali lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi budi, sebab segala sorak-sorai tepuk tangan hanya buat Tuhan Yesus kami yang hadir siang ini di tengah-tengah kami. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus, dahsyat Engkau Jesus. Kita mau terus masuk dalam doa syafaat, saudara. Terus berseru kepada Tuhan. Naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dia hadir di sini. Dia dengar doa kita. Dan Dia akan melakukannya segera. Segera Dia katakan, yes. Ketika ada iman, di situ Tuhan kerjakan.
Kami percaya Tuhan hari kami berdoa ya Tuhan, Kau yang berdaulat penuh atas anak-anak muda-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini kami sepakat dari tempat ini bersama seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di APT Tuhan. Kami berdoa berdiri untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami katakan generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit menjadi terang, bangkit bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dari kematian yang selama ini dialami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini adalah waktunya untuk setiap anak-anak muda bangkit. Wake up, berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Bangun dari setiap ketertidurannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau yang akan memakai generasi ini ya Tuhan. Generasi anak-anak muda-Mu akan Kau pakai secara luar biasa. Menjadi penggerak ya Tuhan Yesus. Menjadi generasi di mana Tuhan yang akan memakai secara luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, generasi yang militan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat generasi ini tidak sama lagi ya Tuhan. Di mana generasi terakhir ya Tuhan. Generasi yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Generasi yang tidak kompromi terhadap dosa. Bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan memakai setiap anak-anak muda-Mu menjadi alat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan penginjil-penginjil bangkit di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap anak-anak muda ya Tuhan. Kami berdoa saat ini sepakat untuk acara Everyone yang akan diadakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau yang memakai acara ini untuk membangkitkan satu pasukan yang besar. Pasukan tentara-tentaranya Allah. Generasi Yeremia, Gideon itu bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk Everyone ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dari acara dari awal sampai akhir Tuhan, kami minta kuasa-Mu, hadirat-Mu turun melawat setiap anak-anak muda-Mu, menguduskan setiap anak-anak muda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, persiapkan untuk anak-anak muda-Mu boleh berdiri di jalan kebenaran ya Tuhan. Berdiri teguh seperti batu karang ya Tuhan, yang tidak tergoyah oleh apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan untuk Everyone ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Everyone ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memampukan segala sesuatunya ya Tuhan. Memampukan untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Boleh memberi yang terbaik buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk acara Next Gen yang akan dilakukan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan yang memakai hamba-Mu ya Tuhan untuk membangkitkan satu pasukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Next Gen di tempat ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda-Mu di tempat ini bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, meresponi apa yang menjadi panggilannya Tuhan. Meresponi apa yang menjadi tuntunannya Tuhan di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk Next Gen ya Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sore hari ini akan terjadi kebangkitan yang besar atas anak-anak muda-Mu. Kerinduan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu Kau taruhkan atas setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Sehingga saat mereka datang ke tempat ini Tuhan, ada satu kebangkitan iman yang terjadi. Ada satu gairah yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap Next Gen ke dalam tangan kuasa-Mu. Panggil setiap mereka ya Tuhan. Setiap telinga yang tuli ya Tuhan, Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang tertutup ya Tuhan, saat ini Tuhan singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Sama nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan.
Bersepakat bersama dengan seluruh pasukan-pasukan doamu yang ada Tuhan. Bahkan dari seluruh prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kami berdiri atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau bersyukur buat karyamu atas Indonesia Tuhan. Kami mau bersyukur buat campur tangan Tuhan atas Indonesia. Bahkan buat setiap rancangan-rancangan besar yang sedang kau nyatakan bagi bangsa kami. Hari-hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang dahsyat itu sedang kau nyatakan bagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau memelihara begitu rupa Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh melihat penata ulangan itu sedang terjadi di bangsa kami. Dari segala aspek yang ada. Kami percaya Tuhan kau sedang mengerjakan sesuatu yang besar atas Indonesia Tuhan. Terima kasih kami bersyukur untuk keamanan. Terima kasih kami bersyukur untuk ketertiban. Kami bersyukur Tuhan untuk keteraturan ilahi yang terjadi di bangsa kami. Kami percaya karena pemerintahan kerajaan Allah dinyatakan bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan hari-hari ini di masa-masa bangsa kami akan memasuki masa-masa transisi, masa-masa peralihan. Kami terus berdoa Tuhan biar Engkau yang pegang teguh atas Indonesia Tuhan. Engkau yang mencampur tangan segala sesuatu yang ada di bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah shalom itu terus penuh atas Indonesia. Shalom itu penuh atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dari kota-kotanya, dari desa-desanya, bahkan sampai ke pinggiran-pinggiran, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desanya dipenuhi oleh shalom, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah ada di bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan menetapkan orang-orang yang takut akan Tuhan sekalipun tidak mengenal Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami. Tuhan menetapkan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan yang akan berdiri bagi bangsa kami untuk membawa bangsa ini pada panggilannya, menggenapi rancangan Tuhan atas Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami terus berdoa Tuhan, biar keteraturan ilahi, keamanan itu terus ada di bangsa kami sebab tangan Tuhan yang kuat, yang melindungi menjaga bangsa kami Tuhan. Sampai Tuhan pemimpin
itu ditegakkan di bangsa ini, ditetapkan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Seperti Kau megang tangan Koresi, demikian Kau memimpin pegang bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana Tuhan, pembentukan kabinet yang akan datang. Kami berdoa biar tangan Tuhan bekerja ya Tuhan, mendudukkan orang-orang yang takut akan Tuhan, mendudukkan orang yang benar di hadapan Tuhan, yang akan mengerjakan dan menggenapi rancangan Tuhan bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menolak segala intervensi musuh dalam bentuk apapun, pengaruh-pengaruh, bahkan setiap roh adu domba perpecahan kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang dinyatakan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin yang hari ini masih ada Tuhan, Bapak Jokowi dan semua jajarannya. Biar Tuhan terus memakai hamba lebih lagi Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan. Bawa bangsa ini masuk dalam penggenapan akan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus menjelang pilkada yang akan terselenggara di daerah-daerah. Khususnya untuk daerah Lampung Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus. Kerajaan Allah ditegakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran itu memerintah di dalam nama Yesus. Atas setiap daerah-daerah Tuhan menempatkan orang yang takut akan Tuhan. Menempatkan orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Untuk membuat setiap daerah-daerah bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan menggenapi rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua provinsi-provinsi, daerah-daerah yang ada dalam kendali Tuhan. Bangsa ini masuk dalam penggenapan janji-Mu Tuhan. Dan di bangsa ini nama Tuhan terus ditinggikan. Di bangsa ini nama Tuhan terus dimasyurkan ya Tuhan. Dan kerajaan-Mu ditegakkan dan kami akan melihat Indonesia dipulihkan untuk memulihkan. Indonesia diberkati untuk memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Gereja kami penuh, gereja kami penuh kemuliaan-Nya, gereja kami penuh kemuliaan. Amin. Gereja kami penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Hidup kami penuh kemuliaan, hidup kami penuh kemuliaan-Nya, hidup kami penuh kemuliaan-Nya, hidup kami penuh kemuliaan-Nya. Tuhan yang terakhir sekali lagi, bangsa-bangsa penuh kemuliaan-Nya, bangsa-bangsa penuh kemuliaan-Nya, bangsa-bangsa penuh kemuliaan-Nya, bangsa-bangsa penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami membawa doa pujian penyembahan kami ke tahta karunia-Mu yang kudus pada saat ini ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami sedang
membawa doa-doa kami agar memenuhi cawan doa itu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Ini tugas kami gereja-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami katakan biar hari-hari ini bangkitkan kami gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan kuasa pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi. Membangkitkan gereja-Mu Tuhan. Membawa gereja-Mu masuk kepada kedalaman Tuhan. Membawa gereja-Mu masuk kepada keselarasan Tuhan. Tepat seperti apa yang Tuhan mau Tuhan. Hari-hari ini kami katakan gereja-Mu bangkit. Menyatakan kuasa nama Tuhan. Menyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami membawa Tuhan. Oh biarlah gereja-Mu Tuhan sungguh-sungguh hari ini Tuhan terbakar dengan api kuasa Roh Kudus Tuhan. Gereja-Mu tidak akan pernah lagi tertidur Tuhan. Gereja-Mu tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun selama di dunia ini Tuhan. Karena kami katakan bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa gereja-Mu tidak dapat dikalahkan bahkan oleh alam maut sekalipun tidak dapat mengalahkan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa gereja-Mu hari-hari terakhir ini Tuhan. Pimpin gereja-Mu Tuhan, menyatakan kuasa nama-Mu, membawa kekudusan-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan ditakuti, supaya nama Allah yang hidup itu kembali jadi sesuatu yang menggentarkan bangsa-bangsa Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, nama Allah yang benar itu Tuhan dinyatakan melalui gereja-Mu. Ini kami gereja-Mu Tuhan hari-hari Tuhan. Bawa kami terus masuk pada kedalaman Tuhan, agar kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Masuk kepada keselarasan tepat seperti apa yang tadi disampaikan Tuhan. Seperti Bani Isakar Tuhan. Mereka memiliki ketepatan, ketajaman untuk menentukan, untuk memutuskan segala sesuatunya. Seperti gereja Ishak, seperti gereja-Mu Tuhan. Tidak gegabah di dalam menentukan apa yang harus dikerjakan dan dilayani. Tidak bermain-main, sungguh-sungguh Tuhan. Seperti firman katakan dalam Kolose Tuhan. Kerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, dan apapun yang kami perbuat hari-hari ini, biar kami dengan sungguh-sungguh melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, kami mendapatkan upah itu daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau berdoa buat kembali. Kami kasih Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami membawa hamba-Mu ini Tuhan ke dalam altar kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau terus menyertai hamba-Mu ini di masa tuanya Tuhan. Dia terus tetap berbuah-buah Tuhan Yesus. Sebagai the messengers of the Church Pentecost Tuhan. Biarlah beliau tetap Engkau karuniakan kekuatan, semangat, sukacita, gairah yang menyala-nyala yang tidak pernah padam Tuhan. Kekuatan yang Kau baharui dalam dirinya Tuhan. Untuk terus menjalarkan semangat itu Tuhan kepada kami gereja-Mu di Indonesia. Bahkan kepada bangsa-bangsa Tuhan. Sampai amanat agung itu tercapai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Bahkan di masa tuanya Tuhan kami akan melihat oh Tuhan satu warisan iman yang Kau tetapkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat keteladanan Kristus itu ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun hamba-Mu beliau berada saat ini Tuhan. Sertai Tuhan, urapi Tuhan, kuatkan terus Tuhan. Bahkan Engkau terus memberikan kesehatan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah bersama dengan Ibu Helen. Bahkan seluruh keluarga besarnya adalah penyertaan Tuhan. Ada dalam kuasa Tuhan. Ada dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur pada saat ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Yesus yang memberkati segala aspek hidup kami. Kemuliaan-Mu Tuhan hadir di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus kami agungkan. Syukur bagimu, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Hati kami nyatakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari nyatakan bersama, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi bersama-sama saudara, nyatakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi mengangkat tangan kita, katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk. Segala hormat kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Yesus, memerintah selamanya atas semuanya, atas semua, atas semuanya di bumi, atas semuanya di bumi. Yes, Tuhan, yes. Bapa, kami bersyukur untuk sesi APT ini. Bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami.
bersyukur untuk doa puasa kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa doa-doa kami, pujian penyembahan kami naik ke hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu menjawab segala seruan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Abah. Sebentar kalau kami akan mengakhiri sesi APT ini. Dan kami akan serah terimakan kepada tim yang akan melanjutkan selanjutnya. Biarlah kiranya hadirat yang sama juga menyertai kami semua. Menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka sehati untuk memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa ke hadapan-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih. Tuhan berkati kami semua dengan berkat yang daripada Tuhan. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.